Sahabat wanita dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Anneke, hanya di acara Wanita Berpengharapan. Kabar baik dan sehat selalu menjadi harapan dan doa saya untuk Anda dan keluarga. Hari ini saya hadir lagi dengan informasi seputar makanan atau bahan makanan yang punya kontribusi untuk kesehatan, tetapi perlu diwaspadai juga. Perlu bijak juga untuk mengkonsumsinya. Tentang udang adalah informasi yang ingin saya bagikan untuk Anda di bagian pertama acara ini. Dan di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan mengingatkan kita untuk jangan khawatir akan hidupmu. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, ada informasi menarik tentang udang ini. Pernyataannya begini, manfaat udang cukup beragam untuk kesehatan, mulai dari menurunkan berat badan sampai mencegah rambut rontok. Mari kita bahas satu persatu. Penjelasan singkat Dr. Reni begini, walaupun tinggi kolesterol, udang menjadi salah satu panganan yang penuh khasiat. Bicara soal makanan laut, udang mungkin menjadi favorit banyak orang. Selain enak dan lezat, udang punya sejumlah khasiat bagi kesehatan. Manfaat udang dimulai dari menurunkan berat badan, menyehatkan otak, sampai menjaga tulang. Ini karena kandungan gizi pada udang beraneka ragam, tinggi vitamin dan juga mineral. Udang mengandung berbagai mineral seperti mineral selenium dan zat besi. Ada vitaminnya juga seperti B12 dan B3. Ada asam lemak baik omega 3 dan omega 6. Jadi dalam 84 gram udang, kandungannya berisi nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, kolesterol, vitamin B12, vitamin B3, selenium, fosfor, zat besi, dan juga kolin. Kandungan protein udang terdiri dari semua jenis asam amino esensial yang penting untuk tubuh. Tidak hanya sampai di situ, makanan laut ini pun mengandung molekul antioksidan astaxanthin serta iodin yang baik untuk otak. Secara umum, makanan laut memang mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Salah satunya adalah udang. Manfaatnya antara lain bisa membantu menurunkan berat badan. Udang sangat kaya dengan protein dan vitamin D dengan sedikit karbohidrat. Dengan porsi nutrisi ini, udang bisa menjadi pilihan bagi Anda yang sedang menjalankan diet untuk menurunkan berat badan. Udang juga punya kandungan zinc yang tinggi yang bisa membantu meningkatkan kadar leptin. Leptin sendiri merupakan hormon yang bisa membantu dalam menghindarkan kita dari konsumsi makanan berlebih. Manfaat yang lain bisa menangkal penuaan dini. Salah satu kandungan udang adalah karotenoid jenis astaxanthin. Karotenoid ini punya efek antioksidan dan bisa membantu mengurangi tanda penuaan yang disebabkan oleh sinar ultraviolet A dan cahaya matahari. Tanpa perlindungan, cahaya matahari dan ultraviolet bisa menimbulkan berbagai masalah kulit, mulai dari bintik hitam, kerutan, sampai juga terbakar. Manfaat udang juga berlaku untuk kesehatan rambut, karena udang berpotensi mencegah kerontokan rambut. Lagi-lagi, nutrisi udang yang berperan dalam memberikan kebaikan itu adalah zinc. Kekurangan zinc
sudah dikaitkan dengan masalah rambut rontok. Jadi pastikan asupannya cukup. Menjaga kesehatan tulang juga salah satu manfaat udang. Protein dan mineral dalam udang seperti kalsium, fosfor, dan magnesium bisa membantu mencegah masalah tulang dan membentuk gigi yang kuat. Dengan melengkapi asupan protein dan mineral ini, Anda bisa menurunkan risiko berkurangnya massa dan kekuatan tulang yang dikaitkan dengan gejala osteoporosis. Ternyata manfaat udang juga punya asumsi yang berlawanan dengan istilah otak udang. Rutin mengkonsumsi makanan laut ini justru bisa menjaga kesehatan otak kita. Kadar zat besi dalam udang diperlukan untuk produksi hemoglobin yang berperan untuk mengikat oksigen. Produksi hemoglobin yang optimal membantu dalam melancarkan aliran oksigen ke dalam tubuh, termasuk ke otak. Kecukupan oksigen di otak yang terpenuhi bagus bisa meningkatkan daya ingat dan konsentrasi serta kemampuan pemahaman. Astaxanthin dalam udang pun dilaporkan bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat, ketahanan sel otak, dan menurunkan risiko peradangan otak. Menjaga kesehatan jantung, Anda bisa manfaatkan udang juga. Sebuah penelitian menunjukkan, wanita yang mengkonsumsi kerang dan udang secara teratur punya kadar trigliserida dan tekanan darah yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak mau konsumsi udang. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang konsumsi udang secara teratur tidak punya risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Manfaat udang selanjutnya adalah berperan penting dalam meredakan nyeri menstruasi. Sebab udang mengandung asam lemak omega 3 yang menurut penelitian berpotensi ampuh untuk meredakan nyeri menstruasi. Selain itu, asam lemak omega 3 juga bisa meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi. Nah, itu beberapa manfaat udang. Tapi sekali lagi, udang juga termasuk salah satu bahan makanan yang kolesterol tinggi. Jadi meskipun manfaat udang sangat beragam, konsumsinya tentu saja juga tidak boleh sembarangan. Ada hal-hal yang tetap perlu diperhatikan berkaitan dengan efek samping dan resiko konsumsi udang. Seperti kebanyakan makanan laut, udang mengandung merkuri meskipun dalam jumlah yang sedikit. Merkuri dikenal berbahaya untuk kesehatan karena bisa mengganggu penglihatan dan membahayakan kesehatan janin. Untuk menurunkan risiko keracunan merkuri, konsumsi udang memang harus dalam batas yang wajar. Selain itu, udang juga punya kadar kolesterol yang tinggi. Kadar purin yang terlalu tinggi bisa berbahaya, terlebih lagi bagi penderita asam urat. Inilah yang membuat banyak orang meragukan manfaat udang. Asam urat bisa dipecah oleh purin dan dialirkan oleh ginjal ke tubuh atau keluar tubuh. Pada sebagian orang, kandungan purin dalam udang tidak terlalu bermasalah. Tapi bagi Anda yang mengidap asam urat, konsumsi udang perlu dibatasi. Udang menjadi salah satu makanan yang sering menimbulkan reaksi alergi. Oleh sebab itu, Anda juga perlu berhati-hati kalau tiba-tiba ingin meningkatkan porsi konsumsi udang maupun makanan laut lain. Banyak orang yang ragu mengkonsumsi dan memetik manfaat udang karena kadar kolesterolnya yang terbilang tinggi. Dalam 85 gram udang saja, terkandung sekitar 166 mg kolesterol.
Jumlah ini jauh lebih tinggi dari jenis makanan laut lainnya. Kaitan antara makanan berkolesterol dan pengaruhnya terhadap kolesterol dalam darah terbilang kompleks. Pengaruhnya terhadap beberapa orang juga berbeda-beda. Anggapan kalau kolesterol makanan pasti mempengaruhi kolesterol darah tidak berlaku pada beberapa orang. Hanya sebagian kecil orang yang sensitif terhadap kolesterol dari makanan. Ini berarti kebanyakan orang sebenarnya tidak terkena dampak dari kolesterol itu. Bagaimana bisa begitu? Organ hati atau liver juga melepaskan kolesterol ke dalam darah. Kalau Anda mengkonsumsi makanan dengan kolesterol tinggi, liver akan otomatis mengurangi produksi kolesterol supaya tetap seimbang. Hal lain, bahwa makanan dengan kolesterol tinggi juga mengandung lemak jenuh. Hal ini tidak berlaku untuk udang karena makanan laut ini rendah lemak jenuh. Udang juga mengandung molekul antioksidan dan asam lemak omega 3. Kedua nutrisi ini justru menyehatkan jantung. Jadi udang adalah salah satu bahan makanan yang walaupun tinggi kolesterol, tapi kandungan nutrisi di dalamnya tidak berbahaya untuk jantung. Meskipun udang bermanfaat untuk kesehatan, tetap harus diingat bahwa kandungan kolesterolnya tinggi dan konsumsi udang tetap harus dalam porsi yang wajar saja supaya manfaat udang bisa didapatkan dengan optimal. Kalau Anda ingin konsumsi udang, pilihlah udang dengan kulit yang transparan dan berwarna hijau keabu-abuan, coklat kemerahan, atau merah muda. Tepi udang yang menghitam atau punya bintik-bintik hitam bisa menunjukkan adanya penurunan kualitas. Selain itu, udang mentah maupun matang harus punya aroma makanan laut yang lembut. Udang dengan bau amis atau amonia yang menyengat cenderung tidak aman untuk dikonsumsi. Saat mengolah udang, pastikan udang yang dimasak punya tekstur keras dan berwarna putih dengan sedikit warna merah atau merah muda. Merebus menjadi salah satu teknik mengolah udang yang sehat. Jangan lupa, tetap konsultasikan pada dokter Anda sebelum menyantap udang. Ini perlu supaya konsumsi udang tetap aman bagi kesehatan Anda, sehingga manfaat udang pun bisa Anda dapatkan. Sahabat wanita, saya berharap udang tidak menjadi musuh Anda, tetapi Anda tetap bisa konsumsi udang dengan porsi normal dan wajar. Jangan kemana-mana dulu, sesaat lagi Ibu Lilis Kantari akan hadir dengan pelajaran Jangan Khawatir Akan Hidupmu. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan
kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Oh, 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 oh. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Oh, 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 oh. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Oh, Yesus, Dia harapanku. Sahabat, dalam cuaca yang sangat ekstrim ini, banyak hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan terjadi di sekitar kita dan di seluruh dunia. Cuaca ekstrim menimbulkan kebakaran, banjir, tanah longsor, dan juga kehancuran di mana-mana. Berita kerusakan akibat cuaca yang ekstrim datang silih berganti. Hari ini ada berita kebakaran akibat cuaca yang sangat panas. Kemarin ada berita sawah ladang hancur karena hujan badai yang sangat dahsyat. Dampak cuaca ekstrim ini sangat menakutkan dan mengkhawatirkan hidup kita. Siapa yang tidak khawatir? Tentu Anda dan saya juga khawatir kan? Bahkan rasa khawatir itu cukup besar sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sahabat, bukan hanya cuaca ekstrim saja yang membuat kita khawatir. Hidup pada zaman ini memang terasa lebih mengkhawatirkan daripada menenteramkan hati kita. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Kita khawatir tentang cinta suami kita. Jangan-jangan suatu hari nanti ia akan meninggalkan kita karena makin hari makin banyak perempuan cantik di luar sana. Kita juga khawatir akan pendidikan anak-anak kita. Apakah mereka akan lulus ujian atau tidak? Apakah kita bisa membiayai pendidikan anak-anak kita sampai perguruan tinggi atau tidak? Kita selalu khawatir akan apa saja. Bahkan kita khawatir tentang kesehatan diri kita yang terus memburuk. Lalu, apa kata Tuhan tentang kekhawatiran? Hari ini, kita akan mendengar Tuhan Yesus berbicara mengenai kekhawatiran. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai kekhawatiran? Mari kita dengar apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kekhawatiran yang tertulis dalam Injil Matius 6, ayatnya yang ke-25 sampai 34, yang mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat, setelah kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, kita tahu bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa saja, tentang makanan, tentang pakaian, tentang hari esok, dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena rasa khawatir atau kekhawatiran tidak akan menolong kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Kekhawatiran tidak akan memberikan kita jalan keluar atas masalah yang sedang dan akan kita hadapi. Memang, rasa khawatir itu selalu ada dan muncul dalam kehidupan kita, dan itu menunjukkan bahwa kita adalah seorang manusia biasa. Namun, kita tidak boleh mengembangkan rasa khawatir itu menjadi semakin besar, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan lagi. Rasa khawatir yang terus dikembangkan dan dijadikan hal yang sangat penting dalam hidup ini, maka kita akan kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita akan lemah bila kita terus memelihara kekhawatiran. Lalu, bila kekhawatiran itu muncul, apa yang harus kita lakukan? Sahabat, bila kekhawatiran itu muncul, janganlah merasa bersalah dan berdosa. Tetapi, buanglah kekhawatiran itu segera dan gantilah dengan keyakinan akan kuasa Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Percayalah kepada kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Tuhan akan memenuhi apa yang Anda butuhkan. Percayalah kepada perlindungan Tuhan, maka Anda akan merasa tenang menghadapi gejolak kehidupan ini. Percayalah Tuhan akan menjaga dan melindungi Anda. Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perintah Tuhan Yesus ini akan membantu dan mendorong kita untuk selalu berharap dan hidup dekat dengan Tuhan yang berkuasa untuk memberikan dan melakukan apa saja untuk kehidupan kita. Hanya Tuhanlah harapan dan keselamatan kita. Seorang raja bernama Daud telah membuktikan bahwa hanya Tuhan saja harapannya. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai ke-8, Raja Daud mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah.
Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah, ialah tempat perlindungan kita. Sahabat, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya kepadanya agar hidup kita tenang dan tentram. Hanya dengan dekat Tuhan sajalah kita akan merasa tenang, karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan harapan, memberikan kekuatan, dan memberikan perlindungan. Hanya dekat Tuhan saja, rasa khawatir itu akan sirna. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Sebab itu ku percaya. Segala perkara kan dapat ku tanggung di dalam Yesus Tuhanku, yang beri kekuatan kepadaku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Sebab itu ku percaya. Segala perkara kan dapat ku tanggung di dalam Yesus Tuhanku, yang di kekuatan kepadaku. Tiada yang mustahil bagimu. Sahabat wanita, semoga pelajaran hari ini menyemangati Anda semua untuk tidak khawatir menjalani hidup, termasuk mengkonsumsi makanan sehat. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Di dalam Yesus Tuhanku, yang beri kekuatan kepadaku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.